Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang jiwanya merindukan hakikat dan hatinya haus akan kebenaran. Tariklah nafas dalam-dalam, rasakan detak jantung Anda. Itu adalah irama abadi yang menegaskan keberadaan kita di bentangan semesta raya ini. Pernahkah kita hidup dalam bisikan gelap yang paling menggoda? Bisikan yang berkata, jika kamu benar-benar dekat dengan Tuhan, kamu pasti bisa melihat yang tak terlihat. Kamu pasti bisa melihat jin, hantu, atau rahasia dimensi lain. Kita sering mendengar klaim, wah, dia punya mata batin yang tajam loh, bisa melihat penghuni tak kasat mata. Obsesi ini telah meracuni spiritualitas kita, menjebaknya dalam teater horor yang remeh-temeh. Seakan-akan, tolok ukur kesolehan adalah kemampuan melihat penampakan. Mata batin sejati, Al-Basirah, melihat Sang Maha Benar, bukan makhluk gaib. Hari ini, didengar semesta, izinkan saya membongkar bukan hanya sebuah kesalahpahaman, tetapi sebuah tragedi spiritual. Kita akan menarik kembali tirai yang menutupi makna sejati dari karunia ilahi yang paling berharga. Mata batin, yang di dalam Al-Quran disebut Al-Basirah, bukanlah alat untuk mengintip tirai dimensi yang gaib. Ia bukan radar pendeteksi hantu. Bukan. Kita harus jujur. Kita harus stop mencari hantu. Lalu, sejatinya untuk melihat apa mata batin ini dihadirkan? Mari kita buka lembaran wahyu dan temukan jawaban yang akan mengubah seluruh cara pandang kita tentang arti sesungguhnya dari melihat. Sebuah pandangan yang berbobot seberat pertanggungjawaban di hari akhir. Bagian 1. Dekonstruksi, membongkar mitos dan kebutaannya. Sahabatku, kita harus berani jujur. Banyak dari kita yang terjebak dalam perangkap spiritualitas rasa penasaran. Kita mencari sensasi, bukan esensi. Kita mengejar kulit hingga lupa pada buahnya. Obsesi terhadap penampakan adalah bentuk kebutaan yang paling halus karena ia mengalihkan kita dari pandangan yang paling penting. Lihatlah surah Al-Isra ayat 36, penegasan yang mengguncang setiap lapisan kesadaran kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Perhatikan kata kuncinya, al-basarah. Ini bukan mata yang menerima cahaya fisik, al-ain. Ini adalah daya lihat hati yang oleh para sufi disebut cahaya basirah. Dan Allah menegaskan daya lihat ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tanyakan pada diri kita, apakah Allah akan meminta pertanggungjawaban kita karena kita tidak bisa melihat siluet jin di pojok ruangan? Tidak sama sekali. Kita akan dimintai pertanggungjawaban karena kita buta terhadap kebenaran yang bersinar di siang hari. Karena kita gagal menggunakan Al-Basirah untuk melihat Al-Haq, sang kebenaran sejati. Tragedi spiritual ini ibarat seseorang yang dikaruniai teleskop luar angkasa tercanggih di dunia. Alat yang dirancang untuk menembus galaksi, melihat kelahiran bintang, dan memahami keluasan kosmos. Tapi ia hanya menggunakannya untuk mengintip halaman belakang rumah tetangga. Sungguh disayangkan. Kita memiliki karunia untuk menyaksikan keagungan ilahi, tapi kita menyempitkannya untuk mencari entitas-entitas yang justru seringkali menarik kita pada kesyirikan dan kesombongan. Fungsi utama Al-Basirah adalah melihat kebenaran, yaitu melihat kehadiran dan kekuasaan Sang Maha Benar, Al-Haq, bukan melihat siluet yang remeh-temeh.
Bagian 2. Rekonstruksi 3 objek pandangan sejati Al-Basirah. Lalu, jika bukan penampakan, apa yang harus kita lihat dengan mata batin ini? Al-Quran memandu kita menuju 3 spektrum pandangan yang, jika kita kuasai, akan membuka pintu ketenangan abadi. 1. Melihat tanda-tanda keagungan Allah, ayatullah. Mata lahir hanya melihat materi dan bentuk. Mata batin, al-basirah, melihat pesan dan makna di baliknya. Ketika kamu melihat lautan yang luas, mata lahir melihat air dan gelombang. Tapi mata batin, seperti yang dilakukan oleh ulil albab, orang-orang yang berakal, akan melihat sifat al-wasi' Allah dan merasakan betapa kecilnya diri kita di hadapan ciptaannya. Saat kamu memandang pohon yang kering lalu menghijau lagi, kamu tidak hanya melihat proses biologi, kamu sedang menyaksikan syuhud sifat al-muhyi yang maha menghidupkan sedang bekerja. Melihat dengan al-basirah adalah menjadikan seluruh alam semesta sebagai sebuah mushaf agung yang isinya adalah sifat-sifat ilahi. Setiap helai daun, setiap embun pagi, setiap hembusan angin adalah tanda, ayat yang memanggil kita pada keberserahan total. 2. Melihat hikmah di balik cobaan, tafakkur takdir. Inilah ujian terberat bagi mata batin. Saat cobaan datang, saat kehilangan menghantam, atau saat kegagalan merenggut harapan. Surah Al-Baqarah ayat 216 mengingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang yang mata lahirnya mendominasi hanya mampu melihat rasa sakit, kerugian, dan ketidakadilan. Dia akan bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, orang yang al-basirahnya hidup, dia akan melihat melampaui rasa sakit. Dia melihat tangan Allah sedang mendidik dan memahat dirinya. Dia melihat bahwa cobaan itu bukanlah hukuman, melainkan kalibrasi. Dia melihat tujuan akhir dari takdir yang diselenggarakan, yaitu membersihkan hatinya agar layak menerima cahaya. Dia melihat madrasah ilahi di setiap kesulitan. Inilah ridho yang sejati. 3. Melihat jati diri sendiri, muhasadatun nafs. Jika ada satu hal yang paling wajib dilihat oleh mata batin, itu adalah ke dalam hati kita sendiri. Surah Az-Zariyat ayat 21 menantang kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan, melihat? Inilah puncak dari pandangan batin. Kita seringkali sangat ahli melihat noda di wajah orang lain, tapi buta total terhadap virus kesombongan, riya, dan ujub yang bercongkol di singgasana hati kita. Mata batin yang sejati adalah cermin paling jujur yang Allah letakkan di hadapan jiwa kita. Ia memungkinkan kita melihat kerapuhan kita, kefakiran kita, dan kebutuhan mutlak kita kepada Sang Pencipta. Ketika al-basirah terbuka, kita akan melihat betapa seringnya kita berbuat baik dengan niat yang bengkok, betapa mudahnya kita menghakimi, dan betapa cepatnya kita melupakan janji kita kepada Allah. Inilah pandangan yang melahirkan rendah hati, tawadhu. Orang yang sibuk melihat dirinya sendiri tidak punya waktu untuk mengurusi aib orang lain. Bagian 3. Aplikasi. Membuka dan membersihkan al-basirah. Membuka al-basirah tidak memerlukan jampi-jampi atau ritual di tengah malam. Ia membutuhkan kejujuran, konsistensi, dan pembersihan hati.
Ia adalah latihan kesadaran yang melibatkan seluruh eksistensi kita. 1. Latihan bersyukur atau syukur. Syukur adalah latihan terberat karena ia memaksa mata batin kita untuk fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang hilang. Setiap ucapan Alhamdulillah adalah penegasan bahwa kita melihat kebaikan Allah, bahkan dalam hal-hal yang kita anggap sepele, dari udara yang mengisi paru-paru hingga kenyamanan tempat tidur. Bersyukur membersihkan kotoran keluh kesah yang menutupi pandangan kita. 2. Latihan menerima atau ridho. Terimalah takdir buruk yang menimpamu seutuhnya. Begitu kamu berhenti melawan kenyataan pahit, saat itu pula mata batinmu mulai melihat alasan di baliknya. Menerima nasib buruk bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah pengakuan kedaulatan ilahi. Ini adalah latihan mata batin untuk melihat bahwa di balik badai tersembunyi janji pelangi. 3. Latihan hening dan menyelam atau muhasabah. Sisihkan waktu hening setiap hari, matikan kebisingan dunia, duduklah dan biarkan hati berbicara. Inilah gym bagi mata batin, tempat kita harus berani menghadapi diri sendiri. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Hari ini, apakah saya lebih mencintai sanjungan manusia atau keridoannya? Sudah berapa lama saya membiarkan benih dendam tumbuh di sudut hati? Di mana Allah dalam keputusan yang saya ambil hari ini? Kotoran yang menutup al-basyirah adalah dosa yang terus kita pelihara, kedengkian dan iri hati yang kita sembunyikan, dan keterikatan berlebihan pada dunia. Membersihkan al-basyirah sama dengan membersihkan cermin hati dari karat dosa. Kesimpulan dan penutup. Sahabat-sahabatku yang mencari hakikat, mari kita tinggalkan obsesi yang sia-sia dan menyesatkan untuk melihat penampakan. Obsesi itu hanya akan membawa kita pada kesombongan dan kekacauan. Inilah makna sejati mata batin sejati. Ia bukan untuk melihat yang horor, melainkan untuk melihat al-haq, sang kebenaran, sang sumber cahaya. Melihat keagungan Allah, sehingga kita tak pernah luput dari rasa kagum dan cinta. Melihat cinta Allah di balik setiap kesulitan, sehingga kita tak pernah jatuh dalam keputusasaan. Melihat kelemahan diri sendiri, sehingga kita selalu berendah hati dan menjaga niat suci. Orang yang mata batinnya terbuka, hidupnya adalah ketenangan yang menaungi. Dia tidak pernah merasa sendiri, sebab dimanapun ia berada, dalam kesunyian malam atau hiruk-pikuk siang, dia melihat kehadiran Allah yang mengawasi, membimbing, dan mencintai. Itulah mata batin sejati menurut Al-Quran. Ia bukan untuk melihat yang horor, melainkan untuk melihat al-haq, sang kebenaran, sang sumber cahaya. Ya Allah, alirkanlah nur-Mu ke dalam hati kami. Bukakanlah bagi kami al-basyirah kami. Bukakanlah bagi kami mata hati kami, agar kami mampu melihat kebenaran-Mu yang tersembunyi, melihat cinta-Mu yang abadi, dan melihat jalan-Mu dalam setiap helaan nafas kehidupan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.